Selamat datang di video pembelajaran ini. Hari ini kita akan berbicara tentang sebuah tema yang bukan hanya penting bagi ilmu sosial, tetapi juga sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu kesejahteraan anak. Anak adalah anugerah. Mereka adalah masa depan. Tetapi lebih dari itu, mereka adalah individu dengan hak-hak yang melekat sejak lahir. Ketika kita berbicara tentang anak, kita sesungguhnya sedang berbicara tentang masa depan keluarga, masyarakat, bahkan sebuah bangsa secara keseluruhan. Namun, seringkali kita menemukan kenyataan yang tidak seindah harapan. Di balik senyum polos anak-anak, ada banyak persoalan yang mereka hadapi. Kemiskinan, kekerasan, gizi buruk, keterbatasan pendidikan, tekanan sosial, risiko di dunia digital, bahkan konflik keluarga. Di tengah dunia yang berubah cepat oleh globalisasi, digitalisasi, pandemi, dan perubahan iklim, anak-anak justru menjadi kelompok yang paling rentan terdampak. Karena itu, dalam video pembelajaran ini kita akan mengupas 4 hal penting. Pertama, konsep kesejahteraan anak. Kedua, Konvensi Hak Anak sebagai landasan internasional. Ketiga, prinsip-prinsip pemenuhan hak anak. Dan terakhir, krisis kesejahteraan anak di era global dan digital seperti yang kita alami sekarang. Mari kita mulai perjalanan ini dengan pemahaman yang lebih mendalam. Bagian 1. Apa itu kesejahteraan anak? Kesejahteraan anak adalah kondisi ketika seorang anak mendapatkan seluruh kebutuhan yang membuatnya tumbuh dan berkembang secara optimal. Namun, kesejahteraan anak bukan hanya tentang kebutuhan fisik, seperti makanan, pakaian, atau tempat tinggal. Ia mencakup aspek psikologis, sosial, pendidikan, moral, spiritual, dan keamanan. Dalam perspektif ilmu sosial, kesejahteraan anak dipandang sebagai gambaran bagaimana sebuah masyarakat memperlakukan generasinya yang paling muda. Jika anak-anak hidup sehat, bahagia, berpendidikan, dan merasa aman, maka dapat dipastikan masyarakat itu memiliki struktur sosial yang kuat. UNICEF menyebut kesejahteraan anak sebagai kondisi yang memungkinkan mereka hidup, tumbuh, belajar, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Jadi, kesejahteraan anak bukan sekadar indikator angka-angka, melainkan kualitas hidup yang mereka alami dalam keluarga, sekolah, dan komunitasnya. Dari sisi psikologi perkembangan, kesejahteraan anak erat kaitannya dengan rasa aman secara emosional. Anak membutuhkan pengasuhan yang hangat, komunikasi yang terbuka, dan figur pengasuh yang responsif. Anak yang tidak mendapatkan perhatian emosional yang cukup cenderung menghadapi kesulitan di masa depan, mulai dari kecemasan, perilaku agresif, hingga kesulitan membangun hubungan interpersonal. Sementara itu, dalam perspektif hukum dan kebijakan, kesejahteraan anak merupakan hak yang dilindungi negara. Indonesia memiliki berbagai regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, serta berbagai kebijakan lain yang bertujuan memastikan anak mendapatkan perlindungan. Jadi, kesejahteraan anak adalah konsep multidimensi yang berkaitan dengan tubuh mereka, pikiran mereka, hati mereka, serta lingkungan yang membentuk masa depan mereka. Bagian 2. Konvensi Hak Anak, Fondasi Perlindungan Global. Untuk memastikan anak-anak di seluruh dunia mendapatkan perlindungan yang layak, lahirlah Konvensi Hak Anak atau Convention on the Rights of the Child yang disahkan oleh PBB pada tahun 1989. Ini adalah instrumen hukum internasional paling komprehensif yang pernah dibuat tentang hak-hak anak. Hampir semua negara di dunia meratifikasinya,
termasuk Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi Hak Anak memberikan 4 pilar utama hak anak. Pertama adalah hak untuk bertahan hidup. Di dalamnya termasuk hak memperoleh makanan bergizi, layanan kesehatan, serta lingkungan yang aman. Kedua, hak untuk tumbuh dan berkembang. Ini mencakup pendidikan, bermain, kreativitas, dan kesempatan untuk mengembangkan potensi terbaik dalam diri mereka. Ketiga, hak atas perlindungan. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, baik fisik, emosional, maupun seksual, serta dilindungi dari eksploitasi ekonomi, trafficking, hingga pernikahan usia dini. Dan yang keempat, hak untuk berpartisipasi. Anak harus didengar pendapatnya, dilibatkan dalam keputusan yang menyangkut hidupnya, dan dihargai sebagai individu yang memiliki suara. Konvensi ini juga menetapkan 4 prinsip utama yang harus dipenuhi dalam setiap upaya perlindungan anak. Prinsip pertama adalah non-diskriminasi. Setiap anak berhak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa memandang etnis, agama, kemampuan fisik, kondisi ekonomi, atau latar belakang keluarga. Prinsip kedua adalah kepentingan terbaik bagi anak. Ini berarti setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan yang melibatkan anak harus mengutamakan kepentingan mereka. Prinsip ketiga adalah hak untuk hidup, bertahan, dan berkembang. Anak bukan hanya perlu bertahan hidup, tetapi harus berkembang secara optimal di lingkungan yang mendukung. Prinsip keempat adalah penghargaan terhadap pendapat anak. Anak memiliki hak untuk menyatakan pendapat dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, Konvensi Hak Anak bukan hanya sekadar dokumen hukum, tetapi juga panduan moral global yang menyerukan kepada seluruh bangsa untuk memperlakukan anak dengan penuh martabat dan kasih sayang. Bagian 3. Prinsip pemenuhan hak anak dalam praktik. Setelah memahami prinsip dasar Konvensi Hak Anak, kita masuk ke bagaimana prinsip-prinsip itu diterjemahkan dalam kehidupan nyata. Pemenuhan hak anak tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia harus melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, bahkan negara. Prinsip pertama adalah non-diskriminasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan anak-anak dari kelompok tertentu tertinggal jauh dibanding anak-anak lainnya. Anak-anak dari keluarga miskin, penyandang disabilitas, tinggal di daerah terpencil, atau berasal dari kelompok minoritas seringkali menghadapi hambatan besar untuk mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan. Prinsip non-diskriminasi mengingatkan kita bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan yang layak. Prinsip kedua adalah kepentingan terbaik bagi anak. Dalam pengasuhan keluarga, prinsip ini berarti orang tua tidak boleh memaksakan kehendak yang merugikan perkembangan anak. Dalam pendidikan, berarti sekolah harus menjadi tempat yang aman, bebas dari kekerasan, perundungan, dan hukuman fisik. Di ranah hukum, prinsip ini menegaskan bahwa anak bukanlah objek, tetapi subjek hukum yang harus dilindungi. Prinsip ketiga adalah hak hidup, bertahan, dan berkembang. Ini terlihat jelas dalam program kesehatan anak seperti imunisasi, pencegahan stunting, pemenuhan gizi, serta layanan kesehatan mental. Anak perlu mendapatkan kesempatan untuk belajar, bermain, dan berekspresi. Belajar bukan sekadar mengikuti pelajaran akademik, tetapi juga melatih kreativitas, seni, olahraga, dan kemampuan sosial. Prinsip keempat adalah partisipasi anak. Ini adalah aspek yang sering diabaikan. Banyak orang dewasa masih menganggap anak sebagai penerima keputusan, bukan pemberi suara. Padahal anak-anak memiliki pandangan yang penting tentang hidup mereka. Dalam keluarga, partisipasi anak bisa terlihat dari kesempatan mereka menyampaikan pendapat. Di sekolah,
Mereka bisa dilibatkan dalam organisasi atau pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan belajar. Di masyarakat, anak dapat terlibat dalam forum anak atau kegiatan edukasi sebaya. Pemenuhan hak anak hanya akan optimal jika dilakukan melalui kerja kolaboratif, keluarga menyediakan pengasuhan, sekolah memberikan pendidikan yang ramah anak, masyarakat menciptakan ruang yang aman, dan negara memastikan bahwa seluruh sistem kebijakan berjalan sesuai prinsip perlindungan anak. Bagian 4. Krisis kesejahteraan anak di era global dan digital. Meskipun sudah ada sistem perlindungan yang lengkap, tantangan kesejahteraan anak di era modern semakin kompleks. Anak-anak kini menghadapi krisis di berbagai dimensi kehidupan. Salah satu krisis terbesar adalah krisis kesehatan. Masalah gizi buruk dan stunting masih menjadi ancaman nyata di banyak daerah. Anak-anak yang mengalami stunting bukan hanya memiliki tubuh yang lebih pendek, tetapi juga berisiko mengalami gangguan kognitif, emosional, dan kesehatan sepanjang hidup. Selain itu, anak-anak masih menghadapi kesulitan mengakses layanan kesehatan, terlebih mereka yang tinggal di daerah terpencil. Krisis kesehatan mental juga meningkat, terutama sejak pandemi. Banyak anak mengalami stres, kecemasan, dan depresi akibat perubahan drastis dalam kehidupan mereka. Krisis pendidikan juga menjadi tantangan serius. Banyak anak putus sekolah karena alasan ekonomi. Pandemi menyebabkan ketertinggalan belajar yang sangat signifikan, dikenal sebagai learning loss. Ketimpangan akses internet membuat anak-anak di daerah pedesaan semakin tertinggal dalam pembelajaran daring. Sistem pendidikan kita seringkali terlalu menekankan tuntutan akademik tanpa memperhatikan aspek psikologis anak. Selain itu, ada krisis perlindungan. Kekerasan terhadap anak masih terjadi di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Bentuknya pun beragam, kekerasan fisik, emosional, seksual, eksploitasi ekonomi, perdagangan anak, dan pernikahan dini. Yang lebih mengkhawatirkan, banyak kasus kekerasan terjadi di lingkungan tempat anak seharusnya mendapat perlindungan, rumah, dan sekolah. Di era digital, krisis baru muncul. Penggunaan gadget yang tidak terkontrol membuat banyak anak rentan mengalami kecanduan internet, gangguan konsentrasi, dan penurunan kemampuan sosial. Cyberbullying, penipuan online, paparan konten pornografi, hingga risiko predator seksual di internet menjadi ancaman yang sangat nyata. Anak-anak seringkali tidak memiliki kemampuan untuk menyaring informasi, sehingga mereka mudah terpapar konten berbahaya yang merusak perkembangan mental mereka. Krisis keluarga juga menjadi tantangan penting. Tingginya angka perceraian, migrasi orang tua, konflik dalam keluarga, dan tekanan ekonomi membuat banyak anak kehilangan stabilitas emosional. Anak yang tumbuh di lingkungan keluarga yang tidak harmonis cenderung memiliki masalah perilaku, kecemasan, dan trauma jangka panjang. Dan tidak bisa kita lupakan, krisis lingkungan dan perubahan iklim. Anak-anak adalah kelompok paling rentan saat terjadi bencana alam, banjir, kebakaran hutan, polusi, dan kekeringan. Dampaknya bukan hanya pada kesehatan fisik, tetapi juga psikologis dan pendidikan mereka. Semua krisis ini saling terhubung, menciptakan lingkaran kerentanan yang dapat menghancurkan masa depan anak jika tidak ditangani secara serius. Bagian 5. Upaya mengatasi krisis kesejahteraan. Anak mengatasi krisis kesejahteraan anak bukan tugas satu lembaga atau satu keluarga saja. Ini adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan kebijakan komprehensif dan tindakan kolektif. Langkah pertama adalah memperkuat pengasuhan dalam keluarga.
keluarga harus menjadi tempat yang aman dan penuh kasih sayang. Orang tua perlu dibekali pengetahuan tentang pengasuhan positif, pengasuhan yang tidak menggunakan kekerasan, tetapi komunikasi, empati, dan keteladanan. Langkah kedua adalah memastikan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan ramah anak. Sekolah harus bebas dari perundungan dan hukuman fisik. Guru perlu diberikan pelatihan tentang psikologi perkembangan anak dan pendekatan pembelajaran yang humanis. Langkah ketiga adalah memperkuat layanan kesehatan anak, terutama dalam pencegahan stunting, imunisasi, dan kesehatan mental. Anak harus dapat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan ekonomi atau geografis. Langkah keempat adalah menciptakan ruang digital yang aman bagi anak. Literasi digital harus diberikan kepada anak, orang tua, dan guru. Pengawasan dan pendampingan penggunaan gadget sangat penting untuk mencegah paparan konten berbahaya. Langkah kelima adalah memperkuat perlindungan anak berbasis masyarakat atau komunitas. Forum anak, pusat perlindungan anak, dan lembaga layanan sosial harus terhubung dan mudah diakses. Dan langkah yang tak kalah penting adalah memperkuat peran negara. Negara harus memastikan kebijakan bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak berjalan efektif dan tepat sasaran. Penutup. Pada akhirnya, pembahasan tentang kesejahteraan anak bukan hanya mengenai hak-hak yang melekat pada diri mereka. Ini adalah tentang bagaimana kita, sebagai orang dewasa, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai sebuah bangsa, bertanggung jawab terhadap masa depan generasi yang akan menggantikan kita. Kesejahteraan anak adalah investasi terbesar yang bisa dilakukan oleh sebuah negara. Anak-anak yang sehat, cerdas, percaya diri, dan terlindungi akan tumbuh menjadi generasi yang kuat, inovatif, dan memiliki integritas. Sebaliknya, ketika anak-anak hidup dalam kekerasan, kemiskinan, dan kurangnya perlindungan, masa depan bangsa menjadi rapuh. Konvensi Hak Anak telah memberikan panduan yang jelas bagi dunia, bahwa setiap anak berhak hidup bahagia, aman, dan mendapatkan kesempatan terbaik dalam hidupnya. Dan tugas kita adalah memastikan panduan itu benar-benar diterapkan, bukan hanya di atas kertas, tetapi dalam setiap aspek kehidupan nyata. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini. Semoga materi yang disampaikan hari ini dapat membuka wawasan kita bahwa kesejahteraan anak adalah urusan kita semua. Dan setiap tindakan kecil yang kita lakukan untuk melindungi anak sesungguhnya adalah langkah besar menuju masa depan bangsa yang lebih baik. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan update sesi berikutnya. Salam sehat dan salam sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.